Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali Kakak Esther hari ini bertemu kembali dengan adik-adik di ibadah sekolah minggu secara online. Tema ibadah kita hari ini adalah kejahatan anak-anak Eli. Apa tema kita? Kejahatan anak-anak Eli, betul sekali. Supaya kita lebih mengerti apa sih maksud tema ibadah kita hari ini, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bunda Ika. Nah, adik-adik Kakak Esther harap adik-adik pagi hari ini bersuka cita dan siap untuk memuji nama Tuhan dan siap mendengarkan firman Tuhan. Untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita angkat pujian Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Tuhan melihat. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu dulu. Firman Tuhan, menerangi jalanku. Firman Tuhan, pelihita hidupku. Kita akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Laura. Silakan Laura. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tolong berkati dari awal, pertengahan, sampai akhir. Berkati kakak-kakak yang bertugas dan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu." maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak,
aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar dan melihat di video pembacaan firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26. Kita lihat tadi ya, anak Imam Eli ada 2. Siapa namanya? Ya betul, Hofni dan Pinehas. Apa yang mereka lakukan? Mereka berani sekali. Mereka tidak takut akan Tuhan. Persembahan yang dibawa untuk Tuhan, mereka ambil. Kenapa? Karena persembahan daging itu sangat nikmat, paling enak. Orang-orang bilang, gak boleh Hofni dan Pinehas, itu persembahan untuk Tuhan. Bahkan ada yang ngadu juga ke bapaknya, ke Imam Eli. Mereka bilang, anak-anakmu mengambil persembahan yang untuk Tuhan. Imam Eli menegur, tapi Hofni dan Pinehas tidak mau mendengarnya. Mereka terus mengambil persembahan yang untuk Tuhan, yang bukan milik mereka. Adik-adik, kita melihat bahwa Hofni dan Pinehas mementingkan diri sendiri. Mereka mengambil milik Tuhan. Mereka tidak takut akan Tuhan. Dan kita lihat Tuhan melihat semua apa yang mereka lakukan. Dan akhirnya Tuhan menghukum mereka. Kehidupan kita sehari-hari sering juga kita berbuat seperti itu. Nah, coba adik-adik lihat video yang satu ini. Makan nih, enak kan? Coba kita lihat, kita makan apa? Ya, masa begini doang? Nah, ini enak nih. Ini punya papa kan? Itu punya papa. Tapi yang punya aku nggak enak. Aku pengen yang ini. Aku ambil ya. Nah, ini punya kakak apa nih? Nah, ini juga enak nih. Udah makan, kita makan. Enak. Nah, kita juga suka seperti itu kan? Suka kepingin milik orang lain. Ya, enakan dia punya, aku punya kurang enak. Nah, kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Adik-adik, kita belajar apa dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, jangan mementingkan diri kita sendiri. Yang kedua, jangan mengambil milik orang lain. Yang ketiga, takut akan Tuhan. Itu yang paling utama. Hofni dan Pinehas tidak takut Tuhan. Padahal sudah ditegur, sudah dinasihati, tapi mereka tidak peduli. Dan Tuhan akhirnya menghukum mereka. Adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kita minta Roh Kudus menolong kita untuk kita boleh melakukan seperti yang Tuhan ajarkan pada kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami belajar untuk hidup takut akan Tuhan.
Dan kami juga belajar untuk tidak mementingkan diri kami sendiri. Kami pun belajar untuk tidak menginginkan milik orang lain. Terima kasih Tuhan, kami tahu itu semua tidak mudah, tapi kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bunda Ika yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Sekarang saatnya kita menyampaikan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 27a. Diambil dari Mazmur 37 ayat 27a yang bunyinya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi ya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekarang kita coba sama-sama ya adik-adik. Ayat hafalan kita dari Mazmur 37 ayat 27a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mudah kan ya? Semoga ayat hafalan kita hari ini bisa kita lakukan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Amin. Shalom adik-adik. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali diingatkan untuk selalu taat kepada Tuhan dengan melakukan perbuatan yang baik dan berhenti melakukan perbuatan yang tidak baik. Adik-adik, aktivitas kita hari ini yaitu membuat pembatas buku yang berbentuk telapak tangan seperti ini. Ayo, siapa yang tahu kalau telapak tangan seperti ini menandakan apa? Ya, betul. Ini artinya berhenti atau stop. Nah, kita akan membuat pembatas buku seperti ini. Di tengah-tengah sini ditulis ayat hafalan hari ini. Pasti adik-adik masih ingat ayat hafalan hari ini? Dari mana? Betul, dari Mazmur 37 ayat 27a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, ayo adik-adik kita persiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan, yaitu karton, spidol, stik es krim, lem, dan gunting. Kalau di rumah adik-adik tidak ada stik es krim, adik-adik dapat menggunakan karton. Setelah itu, kita mulai membuat gambar tangan. Caranya, letakkan tangan adik-adik di atas karton, ambil spidol, dan mulai mengikuti lekukan tangan. Nah, jadi deh gambar tangan. Kemudian gambar tangan ini kita gunting.
Apabila sudah selesai digunting, kita tinggal menuliskan ayat hafalan hari ini, yaitu Mazmur 37 ayat 27a. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Nah, setelah itu kita mengambil stik es krim dan kita bubukkan lem. Terakhir kita menempel stik es krim di gambar tangan yang sudah kita buat dan kita tulis ayat hafalan. Gampang kan membuatnya adik-adik? Selamat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, kami bisa mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan, kami ingin berdoa kepada bangsa dan negara kami di masa pandemi COVID ini. Tuhan, kiranya membuka hati dan pikiran bangsa kami supaya mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk orang tua sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati setiap orang tua di dalam pekerjaan dan kesehatan mereka, memberikan mereka kekuatan dan juga pengharapan di dalam nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, biarlah kiranya Tuhan memberikan rasa sukacita dalam mengajari anak-anak kami, memperkenalkan cita kasih-Mu kepada mereka, juga Engkau memberkati kesehatan dan juga kesejahteraan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan tak memberikan kesehatan dan keceriaan kepada mereka dan juga masa depan yang selalu di dalam lingkupan dan cinta kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita boleh belajar kalau Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya yang taat dan setia, juga menghormati Tuhan dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hati Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus tahu setiap isi hati kita, pikiran kita, dan perbuatan-perbuatan kita tanpa terkecuali. Jadi dari firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk senantiasa melakukan hal-hal dan perbuatan yang membuat hati Tuhan senang. Mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu.
Terima kasih untuk kelas 6 yang telah membawakan pujian Hati-hati Gunakan Tanganmu. Biarlah persembahan pujian tadi boleh menjadi berkat dan juga kenang-kenangan untuk anak-anak kelas 6 di hari ini, di mana kelas 6 akan naik ke kelas remaja. Adik-adik, mari kita tutup ibadah hari ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang terus melimpah di dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kami boleh memuji nama Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, dan boleh beraktivitas. Kiranya apa yang boleh kami dapatkan hari ini Tuhan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan saja yang memampukan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, juga menghormati Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, hari ini kami juga akan melakukan perpisahan kelas Tuhan, di mana kami akan naik kelas Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kami di kelas kami nanti yang baru, dengan guru-guru yang baru dan teman-teman juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu semua. Sampai minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Kak, saya Devi. Saya mau menyampaikan kesan-kesan selama di sekolah minggu. Saya berterima kasih atas kakak-kakak guru sekolah minggu sudah mengajar kami. Kami lebih banyak mengenal firman Tuhan dan lebih paham mengenai firman Tuhan. Terima kasih banyak atas bimbingan kakak-kakak guru sekolah minggu GBU. Terima kasih ya kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mengajarkan kami dari dulu sampai sekarang. Dan terima kasih buat kakak sekolah minggu yang sudah mengajarkan kami tentang firman Tuhan dan memberitakan firman Tuhan kepada kami. Dan semangat ya mengajarkan kelas-kelas yang lain. Thank you. Selama menjadi anak sekolah minggu, kakak-kakaknya sangat ramah dan seru. Ibadahnya itu sangat menyenangkan, aktivitasnya juga seru. Dan itu juga melatih kita untuk menjadi saksi Kristus. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah melatih aku untuk menjadi saksi Kristus dari kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih Kak. Halo, nama saya Vilo. Kesan saya selama di sekolah minggu GKI Cinere adalah saya lebih mengetahui isi dan cerita di dalam Alkitab dan mempunyai lebih banyak teman. Shalom, nama saya Juan. Saya senang berada di sekolah minggu kelas 6 GKI Cinere karena teman-temanku dan kakak sekolah minggunya sangat baik dan sayang sama saya. Terima kasih atas kebersamaannya selama 1 tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak semua. Bye-bye. Shalom kakak-kakak semua. Saya Meti Franky mengucapkan terima kasih sudah membimbing dan mengajarkan saya selama di sekolah minggu. Kesan-kesan saya di sekolah minggu banyak aktivitas menarik, banyak kegiatan, banyak teman, dan semua membantu saya dalam memahami firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak semua. Terima kasih. Dadah. Shalom, saya Kati, orang tua dari Vilo. Kesan saya di sekolah minggu ini, saya melihat
kakak-kakak guru sekolah minggunya itu baik dan perhatian kepada anak-anak, sehingga membuat anak-anak semakin semangat untuk belajar firman Tuhan, untuk bisa lebih mengerti firman Tuhan, dan anak-anak juga lebih paham isi di dalam Alkitab itu. Terima kasih, itu aja kesan. Harapan kakak, di dunia pra-remaja nanti, kalian semakin taat dan setia kepada Tuhan, rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, dan ingatlah janji Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.